cuma 20 detik dan bahkan bisa berkurang sampai dengan 11 detik saja dengan 45% cooldown reduction. Yang kedua, Angela ini kan merupakan hero healer yang dia punya macro play juga. Macro play dalam artian kalau lu di level MPL, di level rank games yang agak-agak high rank, Angelanya tuh biasanya nge-clear di laning jauh gitu loh. Angelanya misalkan nih, ini lordnya contohnya nih ya, lordnya di atas nih teman-teman, lordnya di atas. Angelanya di bawah nge-clear begini aja tuh, nge-clear begini. Terus nanti dia tinggal datang ke temannya di mana? Misalkan temannya ada di sini nih. Gua ambil contoh aja ya. Temannya ada di sini ternyata nih. Kita bikin friendly bot. Terus kita teleport ke bawah. Kita clear minion ya kan. Terus kita ultimate ke sini. Kita bisa menang team fight plus kita menangin laning juga. Ini secara nggak langsung ya Angela total buff teman-teman. Walaupun memang secara angka ini emang base shield yang dikeluarkannya sangat-sangat minim sekali. Karena sebelumnya itu kan 800 sampai dengan 1300 plus 250% total magic power. Sekarang cuma jadi 600 sampai dengan 1000. Wah, ini angka sebenarnya masih banyak sih. Ya dengan tambahan 150% total magic power. Tapi menurut gue yang paling terpenting adalah cooldownnya teman-teman. Lu bisa melakukan teleportation dengan cepat. Ini sama aja kayak Angela Magic Chest menurut gue. Ngulti dikit pindah tempat, heal dan segala macamnya. Itu akan menambahkan lagi indikator untuk movement speednya juga ya teman-teman ya. Dan ingat cooldownnya ini baru kehitung setelah dia keluar dari target Heartguardnya. Harusnya buat teman-teman dari sekarang gua ingatkan untuk ngeban hero ini, hero lucu yang bisa jadi yang make jenggotan kumisan kayak Rek juga, mungkin yang tampan rupawan, tapi jangan kaget kalau emang ini hero akan sangat populer di rank game 1 di MPL nanti. Hero yang awalnya nggak laku sekarang makin tidak laku seharusnya karena semakin di nerf sama Muntun. Florin tentu hero nya teman-teman. Yang dimana dari pasifnya ya teman-teman tahu lah ya kalau misalkan Florin nge-heal, apalagi nge-heal temen yang ada bunganya, dia kan bakal ngasih shield. Nah kayak gitu tuh shieldnya. Yang sekarang udah sedikit sekali shieldnya teman-teman karena shieldnya kena nerf. Dari yang sebelumnya shieldnya itu adalah 150 plus 80% dari total magic power, sekarang cuma jadi 100 plus 70% total magic power. Ini nerf yang menurut gue harusnya udah cukup. Gue kira kayak udah oke, enough gitu kan. Tapi enggak, ternyata skill keduanya juga kena nerf teman-teman. Skill keduanya efek stunnya itu berkurang dari 0,7 detik jadi 0,5 detik. Ya teman-teman bisa bayangkan betapa rapuhnya efek stun dari Florin ini ketika lawannya itu punya tough boots. Nah, jadi gampangnya kayak gini teman-teman ya, buat nyontohin. Tuh lihat. Kayak Layla yang sebelah kiri karena dia punya tough boots, dia bakal semakin lebih cepat sadar ya teman-teman ya untuk ngedinai dari efek stunnya ini, untuk keluar dari efek stun ini. Dan untuk ultimate-nya cuma dikasih indikator kalau misalkan ada teman yang sekarat teman-teman, atau temen yang darahnya itu di bawah 60%. Ya menurut gue penting atau tidak penting, lebih ke kesadaran aja, lebih ke gampang ngelihatnya. Karena ya mungkin ada beberapa pemain Florin tuh kayak nggak notice kalau teman-temannya tuh darahnya sekarat. Ya menurut gue sih buta map aja kalau yang itu ya. Untuk selanjutnya teman-teman yang paling terpenting adalah shield effect-nya ini. Menurut gue Florin mungkin bisa digunakan cuma di beberapa situasi aja. Untuk digunakan kayak jadi priority di rank kayaknya sekarang udah mulai harusnya menurun dan berkurang. Apalagi semenjak nerf yang ya lumayan parah sih nih teman-teman menurut gue. Selanjutnya ada hero lama nih yang udah mulai hilang dari peredaran MPL kayaknya. Dulu ini hero sebenarnya jadi jawaban banget loh teman-teman buat ngelawan tank jungle ya, terutama karena pasifnya. Yang dimana pasifnya ini damage-nya berdasarkan dengan maksimum HP. Tapi buat sekarang gua nggak ngomongin pasif dari Bane. Bane ini yang di buff adalah skill kedua dan juga skill ultimate-nya, Deadly Catch. Jadi untuk skill keduanya teman-teman. Jadi untuk Bane teman-teman, buff dari Bane ini yang paling menarik adalah charge damage multiplier-nya atau multiplier-nya. Jadi menurut gua semakin lama Bane ini nge-charge, damage yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nih kita bandingkan dengan yang di awal. Damage-nya cuma 310 ya. Kalau kita charge damage-nya sampai maksimum, sampai merah kayak begini, kita sembur, damage-nya akan jauh lebih tinggi. Ini udah menandakan kalau misalkan ya angka yang kalian lihat di base damage-nya itu yang 450 terus perbandingannya 340, itu akan sangat-sangat mudah bisa dilawan dengan build magic. Dan ditambah lagi kalau kalian sabar buat charge time-nya tadi tuh yang sampai penuh. Nah kebetulan charge time-nya ini juga kena buff teman-teman. Dari yang sebelumnya itu 2,5 detik sekarang cuma jadi 2 detik. Jadi ini cuma butuh waktu 2 detik sampai maksimum dia bisa nyemprot. Ya kan? Dan selanjutnya untuk penurunan dari maksimum charge-nya itu juga jauh lebih lambat. Tuh. Jadi dia minumnya lebih cepat tapi nyampe maksimum charge ke cancellation